Bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang ditimbulkan dari nafsu itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Ketika tidak lagi memberikan kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Karena dosa itu bagaikan lumpur hidup. Terus menarik orang ke dalam. Dia terus menarik ke dalam. Dan tidak dilepaskan dengan begitu mudah. Mari kita ambil contoh. Apakah orang berzina, ketika dia penasaran dengan nafsunya, diturutin mata, turun ke telinga, turun ke mulut, turun ke tangan, turun ke mulutnya, turun ke kemaluannya, sampai terjadi perzinahan, sekali, dua kali, tiga kali, akan terus kemudian merasakan kenikmatan berzina? Enggak. Karena yang haram itu ada saatnya hilang kenikmatannya. Dahsyatnya, ironisnya, ketika hilang itu kemudian kenikmatannya, orang yang melakukan dosa pun tidak bisa keluar dari dosa itu. Karena apa? Karena dosa itu mencengkram sebagaimana lumpur hidup. Lihat orang yang pakai narkoba. Sekali, dua kali, tiga kali merasakan kenikmatan. Lama-lama, nikmatnya hilang. Yang dirasakan apa? Sakau. Nggak bisa mikir. Terus kemudian nggak ada yang bisa dikerjain. Nyusahkan orang. Gitu. Tapi itu pun dia tidak bisa berhenti. Walaupun sudah tidak ada lagi kenikmatannya. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang muttabi'ul hawa, mujrim, mereka itu akan berada pada satu titik bahwasanya semua yang dilakukan dosanya karena dorongan nafsunya itu sudah tidak bisa untuk kemudian memberikan apapun kenikmatannya. Ketika dosa-dosa yang didorong oleh hawa nafsunya sudah tidak lagi memberikan sebuah kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Saking begitu kuatnya dosa itu mencengkeram setiap manusia ketika sudah terjebak kepada kubangan hawa nafsunya. Itu mujrim. Kesenangan itu tidak akan pernah menjadi anak tangga kebahagiaan. Kalau yang kita kejar cuma kesenangan. Sama dengan kita pola makan. Kesenangan makan tidak akan menghantarkan kita memiliki badan yang sehat. Memang badan yang sehat itu harus kemudian disertai dengan komitmen untuk memilih. Kadang-kadang kita harus makan makanan yang tidak disukai oleh kita, tapi sehat untuk kita. Sama itu. Perumpamaan bahwasanya makanan yang kita sukai belum tentu menyehatkan dan banyak makanan yang kita sukai tidak sehat. Sama. Kesenangan itu tidak menghantarkan kebahagiaan. Dan itulah parahnya nafsu. Nafsu itu sudah, dia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sudah narik sebagaimana pasir hidup. Sudah ditarik terus. Orang tidak lagi merasakan kenikmatan. Dan apa yang terjadi ketika sudah tidak lagi merasakan kenikmatan? Ya hilang. Sudah. Itu pun sudah terperangkap. Dia di dalam sebuah lubang hitam yang tidak bisa keluar dari lubang hitam itu. Itulah betapa mengerikannya nafsu. Yang pintu pertamanya nafsu seakan angin surga, bisa memberikan apa yang kita mau. Anak yakin tuh, homo, bagi sebagian orang yang kemudian homo, apakah nikmat? Anak yakin sesuatu yang melawan fitrah itu tidak mungkin nikmat. Kalau di situ ada kebahagiaan, Allah yang sudah nyuruh kita. Allah sampai ngelarang dan sampai memberikan adab yang pedih. Kalau sampai ada satu dosa, kok hukumannya berat, itu berarti pengaruhnya buruk sekali dalam kehidupan. Jadi ibu-ibu dan bapak perhatikan ya. Kalau ada satu dosa, kok disertai dengan hukuman yang pedih, itu berarti pengaruh dari dosa itu tuh betul-betul parah. Makanya Allah mengancam dengan adab yang pedih supaya manusia tidak terjerumus di situ. Karena apa? Sekalinya terjerumus, rusak itu. Walaupun orang yang melakukan perkara itu bisa tersenyum, bisa mengatakan saya sekarang free, saya dalam kondisi bebas dengan pilihan saya. Dia sedang berakting dengan fisiknya, tapi tidak bisa dibohongi kepada apa yang mengatakan pada pemilik hatinya, yaitu adalah Allah. Karena apa? Itu nafsu. Nafsu tidak pernah menjadi teman. Makanya ketika mati, tek gitu ya, nafsu hilang. Udah hilang semuanya itu. Yang tersisa apa kalau kita sudah mati? Amal-amal soleh yang dulunya kita lakukan dengan mengalahkan hawa nafsu itulah yang kemudian akan menemani kita. Makanya dalam satu hadis diterangkan orang ketika meninggal dunia, nanti didatangi malaikatul adab. Kalau dia adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah,
maka itulah yang akan menjaganya. Maka sholat itu akan berwujud menjadi makhluk yang akan menjaganya dan mengusir Malaikatul Adab. Pergilah. Dia selama hidupnya selalu menjagaku. Sedekahnya kemudian akan hidup dan berkata, pergilah kamu. Karena dia dalam hidupnya menjaga aku. Mana kenangan nafsunya? Nggak ada. Kenangan nafsu nggak ada. Udah hilang. Makanya lagi kalau sudah mati, tidak pengen punya rumah di pinggir pantai, tidak pengen punya rumah di villa, sudah hilang semua. Yang tersisa hanyalah ibadah yang dilakukan dengan sebuah pengorbanan besar ketika dia melawan hawa nafsunya. Ya. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Kalau di sini dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Rajab itu, kalau Imam Al-Ghazali, manusia dalam nafsu ada 3. Ada yang kalah dengan nafsunya, ada yang berjuang terus. Dia menang, kalah, tapi dia tetap menyadari hidupnya itu mengalahkan nafsu. Kadang-kadang kalah, bangkit lagi, menang, kadang-kadang kalah lagi, bangkit lagi. Ada yang ketiga yang mampu mengalahkan nafsunya. Kalau kemudian Imam Ibnu Rajab di halaman 79 dikatakan bahwasanya manusia itu ada 2 kelompok. Manusia yang dikalahkan dan dihancurkan oleh hawa nafsunya. Sehingga apapun itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang itu kalau sudah ngikutin nafsu, Pak, hatinya langsung tumpul. Hatinya mandul. Dan hatinya sudah dikudeta. Pernah bayangkan satu negara dikudeta misalkan oleh junta militer, misalkan kayak di Myanmar ya, kalau nggak salah ya. Dikuasai sama militernya. Maka otomatis presidennya tidak bisa melakukan apapun. Karena yang mengendalikan adalah militernya. Sama. Ternyata pertarungan untuk menjadi raja di dalam kehidupan itu ada pertarungan hawa nafsu dan hati. Ya. Kalau kemudian hati sudah diserang oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu yang mengendalikan. Hati menjadi kualitasnya buruk karena hati tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka hawa nafsunya lah menjalankan fungsinya. Ini begini, ini kejar. Ini ambil nih, belum tentu. Nanti kalau kamu nggak ngambil, kamu miskin. Nih, cakep nih, tolong dikejar. Terus semuanya hawa nafsunya. Dia lupa tentang kehidupan yang akan dia dapatkan dalam kehidupan kematiannya. Ya, jadi nafsu itu didorong oleh setan, bersinergi dengan dunia, keinginan, kepuasan, jadi satu itu menjadi sebuah koalisi untuk mengalahkan hati. Kalau hati sudah dikuasai oleh ini, hati lumpuh. Dia sudah dikudeta oleh nafsunya, dan nafsunya lah yang kemudian akan menyuruh apapun yang disukai oleh nafsu itu. Di mana semua perbuatan itu tidak ada manfaatnya kelak pada waktu dia mati. Maka kemudian yang kedua ada orang yang kemudian mereka berhasil menguasai nafsunya, menundukkannya dengan latihan-latihan yang kemudian selalu dia lakukan setiap waktunya. Mengalahkan nafsu tentunya tidak mudah. Ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Cristiano Ronaldo tidak mungkin menjadi pemain expert dalam bola tanpa ada sebuah latihan yang panjang, exercise yang panjang. Gitu. Sama di dalam pola kita untuk mengalahkan nafsu itu ada sebuah pola yang harus dipelajari. Nah, tentunya inilah yang menjadi salah satu hal yang juga kita harus kaji. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.